Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam Kristus. Hari ini sudah hari Jumat, saudara. Ya, udah pada tukar duit belum? Iya. Buat nyawer-nyawer. Di pinggir jalan udah ada kotak-kotak itu, saudara, kotak aqua, THR. Polisi cepek gitu. Jadi kalau cepek THR, cepek juga dong, saudara. Ya, banyak ya begitu. Jalanan agak lengang. Tapi yang hari apa ya? Hari Rabu Kamis atau Selasa Rabu itu betul-betul terjebak, dikepung, saudara. Terkepung banjir gitu, saudara. Ya. Saya pulang naik motor itu, motor udah kayak sampah, udah kayak kapal, saudara. Suara knalpot kayak suara propeller kapal. Perjuangan, saudara, ya. Jadi kita memang punya, saya boleh katakan kita punya medannya masing-masing, punya salibnya masing-masing untuk kita dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Saya orang kantor, saya juga ibu gembala di orang kantor. Kita punya pressure juga, saudara. Pressure itu artinya mendapat tekanan gitu, ya, dalam pekerjaan. Apalagi kalau istilah di Barat, saudara, hard work hard, play hard. Ya, work hard, play hard. Kalau mereka bule itu kerja keras dari Senin sampai Jumat lah katakan, baru mereka play hard. Play hard itu apa? Mereka benar-benar apa namanya? Ada yang tidur sampai Minggu, saudara, gitu. Ada yang apa namanya, ya begitu loh, saudara, ya. Ada yang nyari kaleng, nyari botol sampai hari Minggu gitu. Tapi kami pun, saudara, kami sukacita kami dikala bisa bertemu dengan kita semua. Amin, saudara. Di Tuhan hari ini apa namanya cukup ramai, saudara. Haleluya. Di Tuhan, mari kita perhatikan dalam firman Tuhan Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20, 21, 22. Sebenarnya pasal 17 ini adalah pasal yang luar biasa, sudah sampai 26 pasal. Tapi kita akan melihat 3 pasal ini menjadi apa namanya acuan kita. Walaupun kita akan perhatikan nanti ayat-ayat selanjutnya. Yohanes pasal 17 ayat 20, mari kita perhatikan sama-sama. Dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Amin, saudara. Saya lihat audiensnya cukup senior, saudara. Saya kalau mau berteologi seperti doanya tak Ibu Gembala, biarlah firman-Mu kami mengerti gitu. Tetapi nggak ngerti pula, saudara. Jangankan saudara nggak ngerti, saya pun bisa nggak ngerti juga, saudara. Ya, gimana begitu, saudara, puji Tuhan. Injil Yohanes pasal 17 ini, saudara, adalah terjadi ketika Yesus berdoa di taman Getsemani. Ya, pada saat pasal sebelumnya, itu pasal 14, Yesus berkata, jangan takut, aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kau berada. Itu jaminan, itu janji. Dan lanjut, saudara, ke pasal 15, Yesus berbicara tentang pokok anggur. Dan lanjut, saudara, bicara tentang 16, mereka melakukan perjamuan kudus. Saudara, momen itu adalah momen perayaan besar bangsa Israel. Paskah adalah perayaan terbesar bangsa Israel. Jadi rentetan hari-hari itu sudah ada 2 minggu. Mereka merayakan 14 hari, mereka merayakan Paskah. Itu rentetan mereka berpesta pora. Di mana
itu adalah hari raya terbesar. Paskah adalah hari raya terbesar. Karena apa? Karena mereka merayakan mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi pada saat mereka mulai masuk hari pertama sampai nanti hari Paskah, saudara, mereka harus memiliki kambing atau domba untuk disimpan 14 hari di rumah masing-masing. Hari ke-14 yaitu hari Jumat, saudara, di mana mereka makan bersama. Karena perjamuan kudus itu mereka makan bersama dulu, baru mereka tiba-tiba Yesus mengambil roti dan anggur. Nah, jadi itu setelah mereka makan besar. Jadi 14 hari domba itu disimpan. Itu rentetan mereka 14 hari beria-ria. Karena apa? Memperingati Paskah mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Makanya dalam kitab Ulangan seringkali dikatakan, sampaikanlah firman kepada anakmu, ceritakan kebaikan Tuhan turun-temurun di saat kau berjalan, di saat kau sedang makan, di saat kau sedang akan beristirahat. Jadi benar-benar itu didoktrin ribuan tahun bahwa mereka, kurang lebih 1500 tahun sudah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Selama Paskah itu mereka akan bercerita tentang kebesaran Tuhan. Oh iya, kita menyeberang laut Teberau. Di belakang kita adalah bangsa Mesir. Itu sampai ada lagunya, saudara. Jadi mereka betul-betul 14 hari itu bercerita tentang kebaikan. Itu tradisi Israel. Puncaknya malam itu Jumat, di mana mereka makan bersama, makan besar. Setelah itu Yesus tiba-tiba mengambil roti dan mengatakan inilah tubuhku. Jadi itu kejadian itu, saudara. Disitulah perjamuan kudus. Setelah itu, saudara, mereka berjalan sampai ke Taman Getsemane. Di Taman Getsemane ini mereka murid-murid bukan 12 lagi, tapi tinggal 11. Karena Yudas pada saat mereka sedang perjamuan kudus, Yudas sudah meninggalkan tempat. Dia sudah pergi ke kubunya ahli Taurat. Ya. Jadi Yudas tidak ada lagi di kubu Yesus. Ini ngeri juga kalau bicara kubu, saudara, ya. Karena di Banten lagi kubu-kubuan ya, saudara. Bingung kita perpuluhan kemana nih hamba Tuhan nih? Ke kubu ini apa ke kubu ini gitu. Saya ada di grup dua-duanya, saudara. Ya, karena mereka tahu saya netral, saya N gitu, saudara. Nah, Yudas berpindah dari kubu Yesus ke kubu ahli Taurat. Karena ahli Taurat menganggap Yesus menyebarkan agama baru. Ya kan? Nah, pada saat perjamuan kudus itulah, selesai perjamuan kudus, Yudas pergi. Dan dia pergi ke ahli Taurat. Dan murid-murid malam itu juga, karena orang begadang, saudara, ya, karena itu besoknya Sabat. Nah, mereka begadang, mereka jalanlah ke Taman Getsemane. Disitulah Yesus berdoa. Disitulah murid-muridnya tepar semua. Mereka sudah kecapean, saudara. Mereka sudah ngantuk. Yesus katakan, apakah engkau tidak bisa berdoa 1 jam saja? Tetapi Injil Yohanes ditulis sepertinya Rasul Yohanes masih nguping, masih bangun, sehingga ini bisa ditulis. Jadi Rasul Yohanes itu menulis Injil Yohanes, saudara, adalah Injil yang sedikit berbeda dari Matius, Markus, Lukas. Yang paling telak Yohanes menulis bagaimana Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sama waktunya tepat. Pada saat peraturan di zaman Israel 14 hari domba itu disimpan dan hari ke-14 dipotong, dimakan bersama, saudara. Yesus pun di malam itu, hari Kamis ini terjadi, pada saat Yesus berdoa, hari Jumatnya Yesus disalib, disembelih sebagai domba Paskah. Amin, saudara. Jadi semuanya tergenapi. Apa Yesus katakan tergenapi, kitab para nabi tergenapi. Makanya aneh kalau ada orang bilang Alkitab itu palsu dan datanglah orang untuk menyempurnakan. Orang dia nggak tahu apa-apa menyempurnakan.
Tapi orang Indonesia memang begitu, saudara. Ada orang beli motor baru nih, itu orang Jepang udah sampai botak untuk mendesain itu motor. Tapi Indonesia beli, dia sempurnakan, saudara. Ya. Lampunya begini-begini, gitu, itu disempurnakan. Lebih pintar dia dari insinyur, saudara, daripada insinyur Jepang. Nah, Injil Yohanes 17 ini adalah bentuk bagaimana Yesus berdoa buat kita semua. Amin, saudara. Hampir tidak ada sesembahan manapun di dunia ini yang mereka berdoa untuk umatnya. Yang ada umatnya berdoa untuk dia. Ini Yesus berdoa di Taman Getsemane, berlutut sampai keringat berpeluh darah. Berdoa. Salah satunya ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi saat Yesus berdoa, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, dia menunjuk kepada 11 rasul yang sedang tertidur. Sekalipun Rasul Yohanes sebagai rasul kesayangan yang paling muda waktu masih sadar-sadar dikit, sudah. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, dia menunjuk kepada rasul, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Jadi saudara, ternyata sudah mulai ada pembatasan di sana. Sekalipun pada saat Yesus mati di kayu salib, itu tirai terbuka dari ruang kudus ke ruang maha kudus dalam tabernakel Musa, dalam bait Allah, saudara, tetapi di sini sudah mulai ada pembatasan. Jadi sekalipun Injil Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya semua orang percaya. Semua orang percaya, masuk kita perhatikan di sini, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya. Kuncinya orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus berdoa dalam rentetan doanya sampai 26 ayat, saudara, di pasal 17, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan untuk rasul yang 11 ini, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh apa? Pemberitaan mereka. Pemberitaan siapa, saudara? Para rasul. Jadi Yesus sedang mempersiapkan timnya dalam doa itu, saudara. Yesus sedang mempersiapkan timnya berdoa untuk timnya. Dikatakan bahwa bukan untuk mereka saja aku berdoa, tapi untuk juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh apa? Pemberitaan mereka ini. Jadi Yesus berdoa kembali lagi bukan hanya untuk 11 rasul ini, tetapi untuk semua orang percaya oleh pemberitaan yang 11 rasul ini. Dan kita tahu dalam Kisah Rasul 2, di saat mereka para rasul itu berdiri sampaikan firman, Rasul Petrus sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Amin. Disitulah pencurahan Roh Kudus. Jadi Yesus berdoa, pelungnya itu sampai menjadi darah, bukan karena dia mendoakan para imam itu, ahli Taurat itu, tentara Roma, enggak. Dia tidak berdoa untuk musuhnya, saudara. Dia konsentrasi berdoa untuk misi yang akan datang. Amin. Banyak orang berdoa untuk masalahnya, beban beratnya, sah-sah saja. Tapi Yesus kita dia tidak berdoa untuk masalah. Dia berdoa konsen kepada apa yang Allah kerjakan kepada dia. Dia tidak berdoa untuk apa yang orang kerjakan kepada dia. Nah, ini berbeda, saudara. Orang berdoa untuk apa yang orang kerjakan kepada Tuhan. Tuh orang aneh, tuh orang nyakitin saya, oh Tuhan begini. Dia konsentrasi kepada serangan orang. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak berdoa buat ahli Taurat biar mampus mereka, enggak, saudara. Yesus tidak berdoa buat tentara Roma gitu biar mati mereka semua, enggak, saudara. Yesus konsen berdoa kepada Bapa, kalau boleh ambil cawan, kalau enggak Tuhan, I'm happy to do it. Kalau enggak saya siap maju. Tetapi dalam doanya Yesus konsen berdoa, dealing dengan Bapa, berkomunikasi dengan Bapa. Apa yang Bapa kerjakan siap melaksanakan, ini harus diselesaikan. Amin. Tetapi aku berdoa kepada mereka yang 11 ini, mereka yang sudah ikut dengan aku berdoa supaya mereka, bukan hanya kepada mereka, tapi seluruh orang percaya
oleh pemberitaan mereka. Amin. Jadi bukan lagi oleh apa yang Yesus katakan, pemberitaan para nabi. Kita perhatikan keselamatan itu sudah mulai lewat pemberitaan yang 11 rasul. Yesus tidak berkata oleh pemberitaan para nabi ribuan tahun yang lalu, tidak. Jadi orang ini yang dipersiapkan dan mereka akan menyampaikan doktrin. Oke, lanjut. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Saudara, di sini kan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Saudara tahu nggak maknanya apa? Maknanya kita pindah dimensi. Amin, saudara. Di saat aku di dalam Engkau, kata Yesus kepada Bapa, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka pun ada di dalam kita. Itu perpindahan dimensi. Itu perpindahan, bukan pindah alam saudara, tapi pindah status. Jadi kita harus mengetahui bahwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu mengkonfirmasi rencana Allah, misi Allah. Kita pindah status saudara. Bukan lagi jadi orang dunia, bukan lagi menjadi anak dunia. Kita sudah pindah status, menyatu dengan Allah. Amin. Jadi makhluknya Allah, jadi manusianya Tuhan, jadi manusianya Allah. Seperti Yesus satu dengan Bapa, kita pun satu dengan Yesus. Amin. Ini luar biasa saudara. Saudara diangkat anak jadi dari orang kaya contohnya. Tiba-tiba Bung Ade diangkat ponakan oleh Prabowo Subianto, bangga banget saudara. Takutnya dia udah ibadah di kita saudara. Ini jalan udah begini, sampai begini ya. Gitu saudara. Diangkat anak gitu. Makanya kalau orang kadang menghayal gitu, aduh stres. Mudah-mudahan lewat Alfat, aku diangkat jadi anak, dikasih rumah yang besar gitu saudara. Itu hayalan juga zaman dulu saudara. Boleh kan? Kalau lagi ribut sama mama gitu saudara kan, maunya aduh dapat orang tua baru yang kaya gitu saudara. Pengennya keluar dari rumah, nanti sudah berhasil datang ke rumah karena aku diadopsi orang kaya berat gitu saudara. Aneh gitu sih. Jadi doa Yesus ini itu kita pindah status. Amin. Sudah nggak sama, mungkin wajah sama, hidup sama, keadaan sama, situasi sama, kita di bawah matahari yang sama seperti pengkhotbah katakan, tetapi kita sudah pindah status. Saudara tahu nggak? Yesus tidak katakan supaya mereka cukup percaya saja, supaya mereka tetap dalam kehidupan, tidak. Yesus katakan seperti Engkau Bapa dengan aku adalah satu, seperti aku di dalam Engkau, Engkau dalam aku mau mereka pun ada di dalam kita. Amin. Kita diangkat saudara, jadi bagian dari keluarga Allah. Amin saudara. Sepertinya itu nggak sesuatu yang nggak membanggakan, tetapi itu pekerjaan besar. Amin. Itu ketulusan Allah, ketulusan Yesus. Sebenarnya kita nggak layak saudara. Makanya banyak orang lebih menyukai kalau mereka berteman dengan orang-orang yang bagaimana saudara. Tetapi kita pindah, kita berstatus sebagai anak Allah itu luar biasa. Kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan ada di dalam kita, dan kita ada di dalam Tuhan. Kita adalah pikiran Tuhan. Lanjut. Aku berikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Lagi katakan, aku telah berikan kepada mereka kemuliaan. Ya, kita sudah dengar firman Tuhan waktu di kebun susu saudara dalam Roma, bahwa karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Di saat Adam jatuh ke dalam dosa, di saat Nuh
mengkhotbahi banyak orang, di saat Lot, Sodom dan Gomora itu diporak-porandakan, firman Tuhan katakan karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Udah gak ada lagi saudara karisma Allah dalam manusia. Roh Allah gak ada. Kita pernah bicara tentang status yang dulunya Allah, manusia, malaikat gitu saudara, hewan, tumbuhan, setan. Setelah berdosa, pindah status dari Allah, malaikat, setan, hewan, tumbuhan, manusia. Gitu saudara. Tetapi lewat kematian Yesus, lewat kebangkitan Yesus, Allah mengembalikan lagi kemuliaan itu. Amin. Allah mengembalikan lagi kemuliaan itu. Status itu dinaikkan lagi. Allah tidak pernah berbicara ini kepada malaikat supaya aku dengan engkau satu dan malaikat nyatu dengan kita, gak pernah. Tapi kepada manusia dikatakan itu. Amin. Jadi lewat doa ini status itu dikembalikan dari Allah, manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, setan. Kecuali yang Allah, manusia mau jadi setan, manusia setan boleh. Tapi di saat ini disampaikan dan aku telah memberikan mereka kemuliaan. I've given them the glory. Ya, and the glory which you give me, I have given them. Kemuliaan yang Allah engkau berikan kepadaku, harisma, power, urapan, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadaku, yang Bapa berikan kepadaku, aku sudah berikan kepada mereka. Amin, saudara. Bukan yang luar biasa. Jadi status kita luar biasa. Amin. Bukan bicara status tentang kehidupan jasmani kita, tidak. Mari kita membuka mata kita. Ya, nanti hari Minggu kita belajar bagaimana mata kita akan terbuka bahwa status kita nggak sama. Kita sudah pindah status, menyatu dengan Allah, dan kita kemuliaan yang dulu digagalkan, dibatalkan, hilang, Tuhan sudah berikan kembali kemuliaan itu. Amin. Yesus berdoa begitu luar biasa bagi engkau dan saya. Sebelum detik-detik sebelum dia diseret, sudah detik-detik sebelum dia dicambuk, detik-detik sebelum dia dianggap menjadi penjahat kakap, saudara, dia berdoa bagi kita. Amin. Dia tidak berdoa bagi orang dunia karena sudah ada batasan. Yesus tidak berdoa buat semua ciptaan kita biar mereka baik-baik, enggak, supaya alam ini menjadi balance, semua makhluk berbahagia, enggak. Yesus tidak berdoa begitu. Yesus berdoa bagi orang percaya, bagi mereka yang 11 ini, dan bagi orang percaya lewat pemberitaan yang orang 11 ini. Orang 11 inilah menjadi titik awal pemberitaan tentang Yesus. Amin, saudara. Dan Yesus berdoa untuk mereka. Kita perhatikan satu bagian di mana dikatakan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 31-32. Injil Lukas 22 31-32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku katakan apa? Aku telah apa? Berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Maha Guru. Sekarang ada Maha Guru, saudara. Kalau saudara nonton MK, ada dipanggil Maha Guru. Ya. Baru ini saya dengar ada Maha Guru, saudara. Dan dikatakan bahwa Simon, seorang Maha Guru, Yesus itu berdoa untuk Petrus, untuk muridnya, supaya jangan gugur imannya. Amin, saudara. Saya betul-betul hari-hari ini betul-betul sangat-sangat mengambil sikap yang harus bergantian. Karena saya perhatikan, saudara, saya tidak memprotes, mengkritik. Dikala pimpinan-pimpinan gereja kita, saudara, mereka bukan lagi berpikir
untuk bagaimana kita melakukan penelitian tentang kebenaran firman, bagaimana kita cara menjangkau jiwa, bagaimana kita caranya untuk berdoa buat jemaat. Itu yang mereka pikirkan, bagaimana supaya saingan gue nggak naik jadi pemimpin. Di otak mereka itu bagaimana supaya gue jadi pemimpin lagi. Mereka begitu mempertahankan jabatan mereka di organisasi, sampai jungkir balik, sampai ribut. Ya, aku bilang kalau ada mau ambil jabatan, gue ambil, you take it. Kalau lu merasa lu memang lebih bagus, lebih keren dari gue, ya you take it. Gak harus jungkir balik, saudara, untuk mempertahankan posisi itu. Hampir kehilangan pemimpin yang berdoa untuk umatnya. Hampir kehilangan pemimpin yang berdoa untuk murid-muridnya. Hampir kehilangan pemimpin yang berdoa bagaimana untuk menjangkau banyak jiwa. Yang di pikiran mereka, bagaimana nanti pada saat pemilihan gue tetap pemimpin, yang lain gue cekal gitu. Saya pikir ini jadi aneh. Saya pernah sampaikan kepada seorang pimpinan, saya katakan, ini yang senior-senior mau wariskan apa kepada saya yang muda? Apa yang mau diwariskan? Jadi, tetapi Yesus, kita fokus kepada Yesus, amin. Dia berdoa bagi engkau dan saya. Dia berdoa bagi murid-muridnya. Dia berdoa dan memberikan kemuliaan. Saudara, kata memberikan kemuliaan itu hal yang manusia hampir tidak bisa kerjakan. Saudara, guru sekalipun belum tentu mau memberikan ilmunya kepada muridnya. Apalagi kemuliaan, apalagi urapan. Seperti Elia memberikan kepada Elisa 2 kali lipat urapan. Amin. Itu Yesus berikan kemuliaan, the glory kepada umat, kepada murid-muridnya, saudara. Kenapa banyak orang tidak mau memberikan kemuliaan, tidak mau memberikan karismanya? Karena mereka takut bersaing. Karena mereka takut nanti, terus gue mau dapat apa? Tapi Yesus memberikan kemuliaannya bagi engkau dan saya. Amin. Yesus berdoa bagi engkau dan saya. Yesus tidak fokus kepada mereka yang menyerang dia. Yesus tidak fokus kepada mereka yang mengkhianati dia. Yesus tidak fokus kepada mereka yang menyakiti dia. Yesus tidak fokus kepada pendurhaka itu. Yesus fokus kepada rencana Allah. Amin. Yesus fokus tetap berkomunikasi. Saudara, kalau kita punya masalah, kita fokus kepada Bapa. Amin. Kita tidak fokus kepada masalah. Kita tidak fokus kepada orang. Kita fokus kepada Bapa. Karena sumber pertolongan dari Bapa sendiri. Amin, saudara. Dia yang menolong kita. Kemuliaan yang sudah lama hilang di perjanjian lama itu Roma katakan, karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan lama. Kemuliaan itu dikembalikan di saat Yesus ke kayu salib. Kemuliaan itu berkenan atau dikembalikan kepada kita pindah status menjadi bagian dari kerajaan Allah. Seperti engkau dan aku satu. Aku di dalam engkau di dalam aku, Yesus katakan kepada Bapa, demikian mereka pun ada di dalam kita. Amin, saudara. Sekalipun kita semua tidak layak, dari segala sudut pandang kita tidak layak, itulah kasih karunia. Kasih karunia itu apa, saudara? Sesuatu yang kita terima, yang sebenarnya kita tidak pernah pantas terima. Dan itu Allah sudah kerjakan bagi kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian.